Baru sebentar ketemu, baru 2 tahun. Alhamdulillah ketemu 2 tahun papa. Ngajarin banyak. Jadi di luar pelajaran yang aku dapat dari bapak tuh bapakku. Papa 2 tahun itu ngajarin banyak. Kalau suatu saat aku minta izin poligami. Karena suatu tahun. Kok bahagia? Ini bahagia banget sih bacanya. Ki, lagi ngapain ya Ki? Allah Akbar. Lagi di toilet, lagi di WC, lagi di toilet, lagi di WC, Iki lagi di toilet. lagi Lihat dong. ngomong apa bokap lu? Say thank you. Ya Pak, masih ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya. Cina. Proud of you. Thanks Pak. Cuman gitu doang lu ngomongnya. Lu gak tiap hari udah ngobrol, gak tau nih mau ngomong apa lagi. Langsung ada Ridwan Ghani dan Aditya Putri. Duduk. Tapi ingetan gua gak pernah lupa loh, keren ya. Parah. Tapi kalian tuh kalau dilihat di sosmed tuh seru banget tau. Iya. Maksudnya tuh kompaknya Insya Allah. kelihatan. Itu di depan kamera doang atau biasanya juga gitu? Hei, gitu. Tapi lu mau tahu nggak? Iya mau. Gimana sih? Emang dibikin seru karena maksudnya ya pernikahan kan kalau ya kita udah sibuk jadi ayah, jadi ibu Lu gitu udah berapa kan. lama nikah? 7. 7 tahun. Oke, terus. Ya kalau nggak dibikin ada keseruan-keseruan yang bonding gitu, ya emang bakal hanyut sibuk sendiri-sendiri Ya. kan. Tapi kok laki lu kayak tertekan gini ya? Kamu manggilnya apa? Baba. Baba, makanya Baba. Pakai A ya, bukan pakai I ya. Kalau I kan Biba. Biba kalau pakai I kan Biba. Bener. Baba bubu. Bibu. Baba dan bibu labu. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada sebuah video yang akan kita lihat bersama ya. Yuk, ini dia nih. Males. Kenapa lu ada perasaan gitu? Kenapa berkecil hati terus ada? Bukan berkecil hati ya, malu aja gitu kan. Ini dengan tema hijrah ini sebenarnya agak gimana gitu. Sedangkan kita juga masih sadar masih banyak ikutin nafsu. Ya. Jadi hidup tuh cuman pilihannya kalau nggak karena Allah, karena nafsu. Gitu. Takut dosa segala macam. Nah, gue masih banyak tuh ngikutin nafsu, ngikutin males, ngikutin apa. Karena Allah itu masih perlu diingetin lah gitu. Tapi kan justru itu disyukuri, ada yang mengingatkan ya. Alhamdulillah. Terus udah gitu, ada yang tiba-tiba kayak yang tadi di VT itu beneran ya emang niatnya karena Allah, tapi ya yang nggak kan kadang-kadang wah gue mau niat ibadah tuh effort gitu ya. Tapi kalau untuk nyusuin tuh kayak udah ada kesadaran diri. Terus alhamdulillah dulu tuh dari cerita ibu nyusuin adik itu sampai dengan 4 tahun. Wah udah kamu breastfeeding aja bla 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 bla. Dan ternyata itu efek besar banget Bang istri ya. Ternyata dikasih tahu sama Puput gitu. Masya Allah ini alhamdulillah bismillah. Kamu mungkin berkecil hati karena A, B, C, D, E. Cuman ini sesuatu yang besar. Waktu itu kenapa ya sayang? Aku malas gitu ngeliat video itu. Jadi kita bikin podcast, terus itu tuh sebenarnya behind the scene ya justru. Jadi pada saat take podcast dia tuh sebenarnya nggak keluar air mata sama sekali. Tapi terus digali kan kayak makasih ya udah gini, ya kamu tuh luar biasa. Pokoknya diafirmasi lagi. Terus aku ya akhirnya karena mungkin lebih luas nggak ada kamera, aku mikirnya juga waktu itu nggak ada yang videoin. So aku bilang ya Mas Ridwan tuh sering banget kayak berkecil hati kayak ya maksudnya kalau lihat apa kemajuan duniawi itu. Lah, gitu kan. Tapi ternyata yang diharapkan oleh istri itu bukan hal seperti itu ya. Tapi hal yang tidak terlihat itu Karena yang disampaikan dengan aku breastfeeding 2 tahun itu, aku jadi terhindar dari penyakit-penyakit kritis. Kanker, diabetes, pokoknya dan banyak hal. Dan bismillahirrahmanirrahim ya, kalau dari risalahnya Rasulullah juga, Nabi Muhammad tuh waktu ke neraka ngelihat ada perempuan yang payudaranya tuh digigit-gigit ular gitu. Berarti itu kan adalah sebuah hukuman. Jadi adalah kewajiban. Ya. Tapi ya gitu deh, pokoknya dari situ akhirnya aku bersyukur banget sebagai istri tuh udah diberikan segitunya. Dan ternyata dari situ aku berusaha untuk menyenangkan hati dia bahwa yang dia kasih ke aku tuh udah gede banget loh, luar biasa. Tapi Walaupun di sisi lain tidak semua perempuan tidak bisa melakukan itu, tapi harus yakin bisa. Dan
Jadi ingat dijihatin gitu. tahun Dan- 2010 istriku juga kan melahirkan anak kembar dan kita harus pergi haji dan kita tuh pede nggak pede akhirnya dia stok ASI sampai 2 kulkas. Keren Dan banget. sampai ketika di sana juga lagi tawaf sampai harus sambil memerah susu juga kita siramin ke pohon terus kita bawa oleh-oleh ke anak-anak dan ternyata ketika yakin berlimpah ruah ya. Tidak ada yang tidak mungkin justru berlebih justru. Iya ya, dan Ditambah lagi itu nih. tuh iya, dan itu beneran kayak kalau dipikirin ya pasti cuma ngasih makan banyaklah substitusinya gitu ya. Tapi ya itu jihad perjuangannya itu Kak yang ternyata begitu kalau Allah bales gitu kelihatannya tuh emang ya banyak berkah. Dan harus disupport oleh pasangan kalau yang itu tuh ya. Anak berapa sih anak? Dua. Dua ya. Yang pertama usianya 6 tahun, namanya Maher. Maher. Maher Yang Hafiz. kedua Slogan. Malaika. Malaikat. Maher dan Malaika. Malika Ryan, kayak Cipung dah mirip deh. Iya. Malik Ahmad. Usia berapanya itu? Ini bedanya nih Abdul Ghani nih, klannya ini Abdul Ghani. Kita punya hadiah. Kamu so sweet banget. Hei, bukan buat kamu. Putri, Dia ngasihkan obat ya. Ini ada untuk sesuatu Aditya nih. Putri. Gak tahu apa isinya. Kita Wah, aku mana Lumayan, ini sayang. tangki cintaku receiving gift lagi Cila. Ya ampun gemes, Masya Allah. Ya ampun. Apa sih? Aduh. Iya, ini adalah 2 orang yang sebenarnya cemburu sama Baba Ridwan nih. Jadi dulu si Papa sama Eyang tuh Ini papa kamu deh tuh yang kamu. iya, ini Papa sama Eyang. Nah, dulu tuh memang salah satu syaratnya Mas Ridwan boleh nikah sama aku asal selama sebenarnya dulu bilangnya setahun 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya, tinggal Papa di nih. rumah Papa dulu Itu gitu. berat loh. Udah diminta kayak gitu karena Tinggal di benar-benar mertua tuh berat loh. Papa tuh takut anaknya tuh diambil. Sedangkan dari udah mulai pakai beskap ini kan ini pengajian, ini pas hari aku nikah. Itu tuh mereka tuh sering cemberut. Terus kalau misalnya dibilangin, ya putrinya udah diambil orang ya gitu. Terus katanya sering banget waktu Baba masih syuting, terus kita udah nikah, tinggal Papa tuh katanya jam 2 malam suka pas Ridwan pulang syuting, kayak suka lagi bengong. Dia di depan TV tapi nggak lagi nonton TV, kayak cuma bengong gitu. Patah hati. Iya kayak sedih. Kamu anak keberapa sih? Terakhir emang bontot perempuan. Perempuan satu-satunya enggak juga? Enggak juga sih sebenarnya. Tapi Tapi sangat memang, Papa ya? dekat. iya. Iya. Jadi dulu memang pas lagi aku nikah sama Mas Ridwan itu hari-hari sebelum aku menikah itu aku memang ngurusin Papa yang kebetulan memang Dua-duanya. ya Papa itu sakit jantung, terus udah cuci darah juga, terus terakhir Papa meninggalnya juga kanker otak. Kapan papa meninggal? Bulan apa sih? 3 bulan setelah kami Enggak, lama. 4 bulan. Jadi Papa bulan apa? iya, Papa benar-benar. bulan September. September. Jadi kita nikah Februari. ya di tahun yang sama itu Di ya. tahun yang sama. Jadi Jadi kalian Iya, menikah di tahun setelah yang sama. nikah itu nggak lama Eyang dulu iya, meninggal. Eyang dulu, sorry. 3 bulan setelah aku nikah, Eyang yang Iya. meninggal. Abis Terus itu lah 8 bulan, pokoknya setelah aku udah hamil usia 4 bulan, Papa pergi. Ya Allah. Gitu. Jadi Tapi benar-benar Papa udah tahu ada Maher. Udah ada calon, ada janin lah gitu. Gak ketemu. Nggak. Jadi gak ketemu. Tapi yang nangis malah Ridwan waktu yang berkaca-kaca loh. Parah, karena Ridwan kehilangan banget sih. Maksudnya karena yang nanyain Putri mau nikah sama, Ridwan mau nikah sama Putri atau enggak tuh Papa. Jadi Papa memang selalu jemput bola dan memang kelihatan banget Papa sayang banget sama Ridwan karena beberapa pria tuh ke rumah ngelamar tapi memang Papa nggak ridho. Tapi begitu Ridwan tuh Papa happy banget. Dan kayaknya papa percaya menitipkan anak tercintanya kepada laki-laki ini. Iya. Berarti Ridwan itu punya hati yang tulus yang bisa dilihat sama almarhum bapak kamu. Kan biasanya seorang bapak itu kan bisa lihat kan, oh ini itu. Dan laki-laki yang harus kamu bahagiakan berikutnya adalah ini. Karena laki-laki itu kalau seorang ini kan yang dilihat kalau eyes to eyes ini bukan dari mata ke mata, tapi dari mata batin ke mata batinnya. Ini bisa nggak jaga? Karena harta yang paling berharga buat orang tua, apalagi ayah ke anak perempuannya kan bukan hartanya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, tapi adalah anak perempuannya itu. Ya, Pan. Berat gak? Apa ya? Nggak berat sih. Cuman Papa ya terutama ya. Baru sebentar ketemu, baru 2 tahun. Alhamdulillah ketemu 2 tahun Papa. Ngajarin banyak. Jadi di luar pelajaran yang aku dapat dari bapak tuh bapakku. Papa 2 tahun itu ngajarin banyak. Soal bagaimana hidup, soal bagaimana menjadi seorang laki-laki.
beda banget, tipikalnya beda banget sama bapak. Bapak tuh obsesnya di dunia bisnis, dunia pekerjaan. Papa tuh di dunia bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dalam hal ini di organisasi, di keluarga, dan lain-lain. Tapi hebatnya Ridwan apa enggak semuanya juga kayak Ridwan. Ridwan ini sudah membintangi lebih dari 100 judul FTV Raja. Raja FTV. Nah, belum tentu. Kita aja FTV nggak nyampe 100. 100. Lu hebat bro. Nih, kita lihat dulu ya, ini ada beberapa di antaranya. Lebih kali 100. Ini ya, kan kalau kita menjadi pasangan seseorang yang bekerja di dunia acting terus banyak menghus dada. Itu kau melihat adegan seperti itu tuh ada perasaan cemburu gitu gak sih? Ya alhamdulillahnya tuh karena aku juga di bidang itu ya. Dan kebantunya awal-awal mungkin iya. Awal-awal juga kan karena kita juga mungkin baru deket ya. Jadi ini rasanya mungkin belum secure. Tapi setelah saya udah suami istri, tahu kerjaannya kayak gitu, lebih kayak ke support. Malahan jangan ragu-ragu karena dia bilang aku iya soalnya jadi jelek actingnya kan, jadi nggak meyakinkan kalau dia juga setengah hati gitu loh. Yeah. Yang penting emang maksudnya dia bisa tahu kapan switchnya jadi karakter, kapan kembali jadi Baba Ridwan, ya kan yang udah punya buntut dulu. Ya. Tapi ngomong-ngomong kalau kata orang kan, maaf ya, orang bilang gini, katanya hijrah tapi kok adegannya masih gitu-gitu. Ada aja yang ngomong gitu kan? Enggak. Ada nggak sih, Sing? Ya sebenarnya Netizen. Ya, awal-awal sih ada, tapi ya mungkin karena dari kitanya tuh apa ya, maksudnya gini, nggak ada yang tahu sebenarnya keputusan di balik itu tuh apa gitu. Jadi kan Mas Ridwan juga udah konsultasi sama para guru, ustadz gitu juga. Kayak ya memang backgroundnya ini, dan kalau bener-bener ditinggalkan kasihan nanti yang di lahan itu nggak ada yang bukan gak ada yang dakwahin sih, tapi saya tidak ada yang ngajak, iya, jadi kan kayak ya tetap harus ada di situ gitu. Oke. Dan kita tes kejujuran. Yang jelas ini semuanya itu proses. Betul. Nah, tapi ngomongin kejujuran, Kita mau tes. yakin mereka nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang bohong-bohongan. Ya, ini dia kartu Tes. kejujuran. Kartu kejujuran.